Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya, alhamdulillah wa sekalian. Di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam pembahasan daurah yang Sorok. Pertemuan yang terakhir yaitu ke-10 ya. Jadi dalam daurah Sorok selama 10 pertemuan ini kita membahas secara ringkas, secara cepat ya. Disari dari pembahasan-pembahasan penting dalam ilmu nahwu sorof sebagaimana yang tertuang di dalam buku yang saya tulis, Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Pembahasan terakhir ini tentang prinsip-prinsip penerjemahan. Ya, jadi memang kan langkah yang dilalui bagi orang yang ingin memiliki kemampuan membaca dan memahami Arab Gundul itu dimulai yang pertama dengan mengetahui bentuk kata ya atau sigot. Maka dia harus punya pembendaraan mufradat ya atau kosakata. Kemudian juga mengetahui pembentukan ya kata-kata yang memiliki pola atau wazan-wazannya yang itu dipelajari dalam ilmu tasrif ya atau sorof. Baru yang kedua adalah mengetahui bentuk kalimat ya, terbentuknya suatu kalimat. Jadi unsur-unsur yang membentuk kalimat kata-kata yang ada di dalamnya ya, kondisi-kondisinya, kedudukannya ya kalimat, dimana itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Baru langkah yang ketiga yang terakhir yaitu menerjemahkan. Jadi pembahasan ini terkait dengan bagaimana ya menerjemahkan dengan benar. Nah, makanya di sini saya membuat prinsip-prinsipnya. Ya, bagaimana menerjemahkan dengan benar. Nah, di sini ada 8 prinsip ya. Insya Allah saya bahas secara cepat, secara ringkas, ya insya Allah mudah dipahami ya. Ya, karena nanti di materi yang berikutnya ya 19, 20 yang terakhir ya, karena ada 20 materi, itu semua terkait dengan ini, dengan penerjemahan. Ya. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama adalah menerjemahkan sesuai dengan mufradat, ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Ya, jadi ketika kita sudah mempelajari ya tiga ilmu ini tiga ilmu dasar ya untuk bisa membaca dan membaca gundul. Jadi mufradat, kosakatanya kita tahu ya. Dan itu berarti sudah memiliki makna ya di dalam mufradat itu. Di dalam mufradat, kosakata yang kita ketahui itu kan di situ sudah ada maknanya. Ya, ada makna dasarnya ya. Nah, maka berdasarkan makna itulah kita menerjemahkan. Tetapi memang di dalam bahasa Arab itu kan nanti banyak satu lafaz ya, satu kata memiliki banyak arti. Itu nanti ya ada di di yang ketiga yaitu disebut dengan mustarok ya. Gitu ya. Jadi dalam hal mufradat juga nanti ketika maknanya banyak itu kita harus memilih mana yang paling sesuai ya dengan konteks kalimatnya. Ya, dari mufradat itu. Nah, kemudian ilmu tasrif ini untuk kata-kata yang memiliki pecahan ya, yang memiliki perubahan-perubahan ya atau yang disebut kata mustaq. Ya, nah maka ini tidak cukup hanya dengan mufradat ya, dengan kamu saja, tapi juga perlu diketahui di dalam ilmu tasrif ya perubahan-perubahannya.
Misalnya dari fiil madi ya, fiil madi ma'lum, fiil madi majhul, mudhari ma'lum, mudhari majhul, masdar itu kan perubahan-perubahan itu sigot ya atau bentuk-bentuknya itu diketahui dalam ilmu tasrif ya, di mana setiap perubahan itu mengandung arti ya, memiliki fungsi maknanya. Ya, nah sehingga ketika kita menerjemahkan ya dilihat sigotnya apa. Ya kalau fi'il madi misalnya ya menunjukkan makna lampau ya, kata kerja lampau. Maklum berarti menunjukkan disebutkan pelakunya misalnya. Simpail menunjukkan pelaku ya, simapul menunjukkan objek dan seterusnya. Nah, jadi setiap perubahan dalam tasrif itu memiliki makna tersendiri. Makanya kan dalam pengertian tasrif itu adalah tahwil ya, tahwilul aslil wahid ila amsilatin muhtalifah li ma'anin la tahsulu illa biha. Di pengertian ilmu tasrif itu adalah tahwil, perubahan dari suatu kata dasar kepada berbagai bentuk. Ya, nah tujuan perubahan itu lima ya untuk mana-mana untuk mendapatkan fungsi makna ya, makna yang makna tersebut tidak bisa dihasilkan kecuali dengan bentuk-bentuk tersebut. Ya, jadi tasrif itu sudah memiliki makna di dalam. Begitu juga ilmu nahu ya. Di dalam ilmu nahu untuk mengetahui posisi kata dalam kalimat ya, itu juga sangat berpengaruh kepada penerjemahan. Ya kalau posisinya sebagai fa'il, subjek ya maka dia diterjemahkan sebagai fa'il, sebagai subjek ya, dimana kalau dalam bahasa Indonesia ya, tentu di awal kan biasa. Ya kalau posisinya objek maupun bi ya berarti dia dalam penerjemahan ya harus diposisikan sebagai objek ya dan seterusnya. Nah jadi itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, menerjemahkan sesuai struktur bahasa terjemahan. Ya, jadi tentu ketika kita menerjemahkan, ya lihat struktur dalam bahasa terjemahan, misalnya dalam bahasa Indonesia itu aturannya seperti apa. Ya, misalnya SPO ya, subjek, predikat, objek ya, strukturnya itu. Nah, sehingga nanti ketika dalam kalimat bahasa Arab, apalagi fa'ilnya itu kan selalu didahului oleh fi'il dulu kan. Ya, misalnya dahaba Muhammadun, qara'a Muhammadun al-kitab. Itu kan fiilnya dulu dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan ketika kita menerjemahkan yang namanya subjek dalam bahasa Indonesia itu diawalkan, ya berarti Muhammad telah membaca buku. Ya, disesuaikan dengan struktur bahasa terjemahan. Ya, jangan mengikuti struktur bahasa Arab, ya, karena beda strukturnya. Ya, jadi itu yang kedua ya, prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, memperhatikan kata mustarok. Nah, ini tadi satu lafaz banyak arti, memiliki banyak arti dan memilih arti yang paling tepat ya sesuai konteks pembicaraan. Ya, jadi dalam bahasa Arab tuh ada kata-kata ya yang artinya banyak. Ya, kayak ainun misalnya. Ainun itu bisa mata, bisa mata-mata, bisa mata air, bisa individu ya, fardu ain misalnya. Bisa sampel gitu ya. Bisa juga menunjukkan zat, itu sangat banyak sekali kata apa ain itu maknanya. Ya, itu dalam bahasa Arab kita harus mengetahui kata-kata yang mustarok. Kemudian yang keempat, memperhatikan sinonim kata atau muradif dan antonim tadad. Nah, ini juga bahasa Arab juga memiliki sinonim ya. Jadi satu makna lafadznya banyak. Walaupun dia tidak sama persis ya dalam semua bentuknya ya. Ada sisi-sisi perbedaannya kayak misalnya kok ada dan jalasa ya.
duduk gitu kan. Kayak apa, koma dan wakofa misalnya berdiri. Secara makna dasar dia sama, tetapi tentu ada sisi perbedaan. Ya, kayak koma misalnya itu bangun dari tidur ya. Kalau wakofa bangun dari duduk misalnya. Ya, jadi memperhatikan sinonim dan antonim ya, tador lawan kata. Kemudian yang kelima memperhatikan kata ma'rifah dan nakiro. Nah, ini juga sangat berpengaruh kepada makna. Kalau ma'rifah ya berarti sudah diketahui ya, sudah tertentu, tertuju pada individu tertentu ya. Yang misalnya menggunakan alif lam. Itu sudah dibahas ya dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya berkaitan dengan ma'rifah dan nakiro. Ya. Ya, ada berupa nama ya, al-alam, domir, isim mausul, isim isyarah, ma'rifah itu. Ya, sedangkan nakirah itu ya selainnya ya, tidak termasuk kategori ma'rifah ya berarti dia nakirah. Ya, kemudian yang keenam memperhatikan fawaid atau faedah makna dari bab-bab tasrif. Ya, nah ini yang dibahas di pembahasan yang ke-19 yang berikutnya ya. Jadi di pembahasan 19 itu memuat tentang faedah bab-bab tasrif. Ya, jadi khususnya dari mulai sulasi mazid ya. Dari mulai sulasi mazid fi ketika ada tambahan ya. Jadi bukan dari sulasi mujarad. Dari sulasi mujarad juga itu juga sudah pernah dibahas ya, ada menunjukkan mana-mana tertentu ya. Walaupun apa namanya seperti masdar ya. Masdar itu kan tidak ada polanya dalam sulasi mujarad. Ya, tetapi ada beberapa pola yang menunjukkan makna tertentu. Ya, misalnya kalau apa namanya masdar yang dorban, fa'lan ya, itu menunjukkan apa fiil yang muta'addi ya, fiil yang menunjukkan objek misalnya gitu kan. Ya, itu sudah pernah dibahas ya dalam pembahasan yang lalu. Kayak misalnya wazan fi'alah ya menunjukkan profesi. Misalnya zero a ya filaha tijaro sina dan seterusnya. Khiyato misalnya menjahit. Jadi menunjukkan mana-mana tertentu ya. Ada yang menunjukkan penyakit misalnya zukam sudah menunjukkan suara ya dan sebagainya. Ya kemudian juga kayak misalnya di bab faulai fulu ya bab 6 di dalam buku ini. Sulasi mujarad itu menunjukkan fi'il lazim misalnya ya, maknanya itu. Nah, adapun yang dibahas di sini ya di materi 19 itu dari bab sulasi mazid fi. Dari mulai bab af'ala. Nah, jadi di sini dijelaskan sebenarnya tinggal dibaca aja ya. Itu sudah ada contoh-contohnya seperti bab af'ala misalnya lita'diyati ghaliban menunjukkan tadi ya apa fiil yang membutuhkan objek. Jadi merubah ya dari yang asalnya lazim kepada muta'addi. Misalnya karuma mulia dimasukkan ke bab ini akroma ya jadi memuliakan. Ya itu yang paling banyaknya ya. Ada lisoiruro ya menunjukkan makna menjadi. Misalnya asmaro menjadi berbuah dari kata simar. Menunjukkan wirdan mendapatkan. Misalnya dari goflah dari kata goflah itu agfalna maknanya kami mendapati dalam keadaan lalai. Agfalna qablahu. Ya abakal tuhu aku mendapatinya dalam keadaan pikir. Ya.
Kemudian menunjukkan masuk kepada waktu atau tempat, misalnya asbah, berarti masuk waktu subuh, ya aroko, masuk ke Irak, negeri Irak. Ya hainunah, ya menunjukkan masuk pada waktunya. Ahsada zar'u, ya aihana waktu hasade. Telah masuk waktu panen atau telah tiba waktu panen. Itu ada 5 ya. Nah, kemudian nanti bab fa'ala juga ada menunjukkan ta'diyah ya, memuta'adikan. Ada taksir, membanyakan, ada menisbatkan objek kepada asal fiilnya. Misalnya dari kata kafar yakfuru, kafir ya, kepada bab ini kafaro artinya mengkafirkan. Artinya menisbatkan orang kepada kekafiran atau memvonis orang kafir gitu ya. Makanya masdarnya kan takfir. Risalah menghilangkan ya, ini cukup banyak. Ada 7 ya, kemudian bab afala dan seterusnya. Ini tinggal di baca saja ya masing-masing. Dan di akhir juga ada latihannya ya. Nah, ini penting mengetahui makna dari bab-bab tasrif ini kaitannya dengan penerjemahan ini. Jadi ketika kita menerjemahkan fiil-fiil ya dalam babnya masing-masing, nah itu kita lihat kira-kira faedah maknanya apa ini. Ya, faedah maknanya apa. Nah, ada faedah yang dominannya ya, yang umum ya, di masing-masing bab itu, dan ada yang yang lain yang jarang. Ya, seperti misalnya istaf'ala ya, itu kan banyaknya ditolak, menunjukkan memohon ya, istighfar itu mohon ampun. Ya, istirham mohon belas kasihan. Ya, dan sebagainya. Jadi prinsip yang ke-7, yang ke-6 memperhatikan bahwa ini ya, faidah makna dari bab-bab tasrif. Gitu ya. Jadi ketika kita menemukan fiil ini ya dengan babnya masing-masing, ya kita harus lihat ya ini makna babnya apa ya. Jadi yang saya tuliskan di buku ini, insya Allah ini sudah cukup menjadi modal ya, bekal kita ya untuk bisa menerjemahkan dengan benar ya, dengan memperhatikan faedah makna dari bab tasrif tersebut. Kemudian yang ke-7, memperhatikan makna-makna huruf dan isim yang mirip huruf. Ya, nah huruf itu seringkali kita anggap sepele ya. Huruf gitu kan, ada min, ila, an, ala ya, huruf jar, huruf athof dan sebagainya. Bahkan bisa jadi kita menganggap mudah gitu kan menerjemahkannya. Padahal sebetulnya huruf-huruf itu punya banyak makna. Dari satu huruf itu punya banyak makna. Ya, nah dalam menerjemahkan ya kita harus memilih ya mana yang lebih cocok untuk kita pilih terjemahannya ya dari beberapa makna yang ada. Ya, nah ketika orang misalnya salah menentukan faedah maknanya itu, maka bisa menjadi salah dalam penerjemahannya, dalam memahami maksud dari kalimat tersebut. Jadi bisa salah paham. Ya, nah ini juga saya tuangkan di materi yang ke-20, materi terakhir. Ya, ini juga sama sebetulnya, tinggal dibaca saja ya, atau yang lebih bagus lagi kalau dihafal ya, supaya nanti kita mudah di dalam ketika menerjemahkan. Ya, hafal dan paham. Ketika menerjemahkan ketemu dengan huruf-huruf ini maknanya apa gitu. Ya, menunjukkan makna apa, li apa, untuk makna apa. Nah, walaupun di buku ini tidak saya kemukakan semua karena akan sangat panjang. Ya, akan sangat panjang.
Itu bisa dilihat ya di kitab-kitab lain kalau ingin lebih memperluas lagi ya. Ya, untuk yang bab tasrif juga jadi bisa kita dapatkan ya dalam di kitab-kitab ilmu tasrif tuh ya ada membahas tentang faedah-faedah makna dari bab tasrif ya. Begitu juga tentang mana-mana huruf. Ya, lebih apa namanya panjang misalnya dibahas oleh Ibnu Hisham ya di dalam Mughni Labibnya. Itu kan banyak membahas juga tentang mana-mana huruf. Ya, atau kitab-kitab yang lainnya. Di sini yang saya tuangkan hanya yang populer saja, yang sering muncul ya. Jadi tidak semua ya. Itu akan sangat banyak sekali ya. Jadi dipilih mana yang populer saja, yang sering muncul saja. Ya, baik itu hurufnya ataupun maknanya. Karena tidak semua makna saya tuangkan ya. Seperti A misalnya istifham. Di sini hanya satu saya tuangkan. Walaupun A itu juga bisa jadi ada fungsi-fungsi lain ya dari A itu. Bisa jadi kan ada menunjukkan nida gitu kan, menunjukkan panggilan gitu kan. Ada yang lain, tapi saya di sini hanya tuangkan yang populer saja. Ya ada idzan menunjukkan al-jawab al-jaza ya id suatu zaman madi ya bisa juga untuk ta'lil alasan ya wala yanfa'akum wala yanfa'akumul yaum id zalamtum. Nah, id di situ maknanya li ta'lil menunjukkan alasan. Nah, berarti ketika kita menerjemahkan ya kita artikan dengan karena gitu. Karena. Jadi fungsi makna ini sangat penting untuk menentukan penerjemahan. Ya, ida itu ada menunjukkan suatu zaman mustakbal, ya, apabila ya keterangan waktu yang akan datang. Nah, ada juga lil mufajah menunjukkan tiba-tiba, ya fujaiyah, ya atau fujaah. Faida ya hayatun tasa, maka tiba-tiba. Nah, ida di situ diartikan tiba-tiba karena lil mufajah. Nah, ini yang populer ya. Walaupun ada lagi sebetulnya ida itu ada yang menunjukkan tafsiriyah. Ya, menunjukkan tafsiriyah biasanya ketika menjelaskan makna dari suatu kata. Ya, makna dari suatu kata. Misalnya apa namanya? Ketika menjelaskan kata tawil misalnya. Tawil itu dari kata awul ya jadi ala ya ulu idza roja. Ya ala idza roja misalnya. Ala itu ida. Nah, ida di situ ya kan bermakna itu ya yaitu adalah roja kembali. Nah, jadi itu ida tapi maknanya tafsiri ya. Begitu ini sangat penting sekali ya mengetahui makna-makna dari huruf ya atau isim yang miripnya karena tidak semuanya huruf ya. Ada juga isim-isim mabni kayak idza itu bukan huruf. Idza itu isim syarat. Ya, syarat yang termasuk isim, bukan huruf ya, tetapi kan dia mirip huruf gitu kan. Karena isim mabni itu kan mirip huruf. Kemudian ada in, ya in itu bisa syarat, bisa nafi, bisa ziyadah, atau bisa tahid, bisa idrob. Ya, idrob itu diartikan bahkan. Wasanahu ila mi'ati alfin yazidun, itu bal yazidun. Ai ada tafsiriyah. Ya, ai juga sebetulnya bisa untuk nida, misalnya panggilan. Ini saya sebutkan hanya satu saja, tafsir. Ayu, ya, ayu ini cukup banyak. Ya, ada syarat, ada istifham, ada mausul, sila nida fihi al. Itu dalam pembahasan nida itu sudah dibahas ya. Al yang sebagai silah ya bagi munada yang ada alif lamnya. Kamal yang menunjukkan kesempurnaan. Farihtu bi alimin ayyi alimin.
Ya, menjadi guru yang sempurna ya, sifat sebagai gurunya. Ya, ila, ada intiha, ada musahabah, ya, bimana indah, bimana fi. Kemudian bi, nah bi ini yang paling banyak, ini ada 14. Bi ada 14, mana saya tuangkan semua, karena ini sering muncul ya, bi ini. Dan itu disebutkan juga di dalam Alfiyah ya, Ibnu Malik itu disebut 14 makna dari ba itu. Ya, nah banyak juga para ulama itu berbeda pendapat, misalnya dalam masalah fikih. Nah, itu disebabkan karena perbedaan di dalam memahami makna huruf. Ya, misalnya wamsahu birusikum, nah, memahami mana mbak? Sapulah kepala kalian. Maka mereka berbeda pendapat. Ada yang berpendapat wajib seluruh ya mengusap seluruh kepala, ada yang wajib itu hanya sebagian. Itu kan perbedaan dalam memahami makna ba ya. Yang mewajibkan seluruhnya berarti memahami ba itu makna ilsok. Nah, ilsok itu makna asal. Makanya di sini saya eh, sajikan dia nomor satu, al ilsok, menempel, melekat. Ya, nah ini seperti dikatakan oleh si Bawe ya bahwa ilsok itu adalah makna yang eh, asal ya dari huruf ba itu. Ya, kemudian ada tadiyah, sababiyah, isti'anah ya. Kosam juga perintah apa namanya sumpah. Kemudian badal ya. Iwad atau muqabalah. Bimakna ila tabi'in. Nah, ini yang ke-9 ini yang menjadi dalil ulama yang membolehkan sebagian. Jadi ba di situ litabi, membolehkan sebagian. Musahabah zorfiyah ya, menjawaza isti'la di mana ala taukid wahya ziyadah. Ya, kemudian ada bal ya, menunjukkan idrob, ibtol, intikol ya, baida bimana wair. Ya, ada bimana min ajri ya, summa ini huruf atop tartib ma tarohi ini berbeda dengan fa ya, yang tartib ma ta'kid gitu kan. Ada hatta ya intiha ta'lil ya, ruba ada taklil ada taksir itu berlawanan. Ya, ala cukup banyak juga, ala itu ada 9 ini. Ya, an, kemudian fa tadi ya, kemudian fi. Ya, nah itu silakan dibaca, dipahami ya. Ya, bahkan diingat-ingat, dihafalkan ya, sehingga pada saat kita praktek membaca kitab, bertemu dengan huruf-huruf ini, ya bisa mengamati ya, kira-kira makna dari huruf-huruf ini mana gitu ya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, nah itu yang ke-7. Yang terakhir, yang ke-8, dalam yang menerjemahkan juga sangat penting dan berpengaruh ya kepada penerjemahan. Ya, yaitu memperhatikan gaya bahasa atau uslub dalam bahasa Arab. Nah, sebagian uslub itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan yang ke-9 ya. Itu sudah kita bahas tentang uslub-uslub khususnya yang ada kaitannya dengan ilmu nahu. Ya, ada 11 ya, kita bahas itu. 11 uslub ya, ada uslub istifham, uslub syarat, uslub madhi wadzam ya. Af'alul madhi wadzam, ada ta'ajub ya, ada nida itu macam-macam ya, ada istighosa, ada nutbah, ada tarhim itu kan apa dan sebagainya ya. Jadi ada uslub-uslub, sebagiannya sudah kita bahas karena uslub-uslub itu menunjukkan makna tertentu, ya, menunjukkan makna tertentu.
Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi ya, dengan apa, huruf atau isim yang mirip huruf. Ya, karena ada yang sama ya, tapi apa, fungsi mananya beda-beda ya. Kayak misalnya ma gitu ya kan. Ma itu bisa untuk istifham, berarti uslub istifham gitu ya. Pertanyaan bisa untuk ta'ajub misalnya, ya. Ma itu bisa untuk nafi, ya bisa untuk mausul juga. Ya, jadi sangat banyak sekali. Ya, dan itu tadi terkait juga dengan uslub-uslubnya itu. Jadi uslub ini dia gaya bahasa menunjukkan makna tertentu. Ya, menunjukkan makna tertentu. Sehingga ini sangat berpengaruh kepada penerjemahan. Kira-kira ini kalimat ini menunjukkan uslub apa begitu. Ya. Nah, secara lebih luasnya uslub ini dibahas di dalam ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu dia pendalaman terhadap uslub-uslub dalam bahasa Arab, gaya yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Ketika orang ingin mengungkapkan suatu maksud di dalam dirinya, ya, dengan menggunakan bahasa Arab itu, nah gaya bahasa apa yang paling sesuai untuk mengungkapkan maksud yang diinginkan tersebut? Ya, jadi dalam bahasa itu sangat banyak uslub-uslub itu. Makanya dia dibahas secara lebih luas, secara lebih mendalam di dalam ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu sebenarnya membahas uslub-uslub dalam bahasa. Ya, dan itu sangat berpengaruh tadi kepada makna ya, kepada penerjemahan. Bahkan makna-makna yang lebih jauh lagi gitu kan. Ya, di dalam ilmu balaghah ya. Karena kalau ilmu nahwu itu dia makanya kan sering saya sampaikan ya, ilmu yang paling penting dalam bahasa Arab ya itu ada 4. Ya, ada 4 ya, dengan tinjauan. Nah, ini masih jelas suaranya? Ada putus-putus nggak? Wadi Ustaz. Jelas. Jelas ya. Ya. Jadi ilmu yang paling penting dalam bahasa itu 4. Nah, 4 ini terkait dengan tinjauan bahwa bahasa itu ya, bahasa Arab itu kan bisa berkemungkinan berupa kata, bisa berkemungkinan berupa kalimat gitu kan. Kata disusun jadi kalimat, atau dalam bahasa Arabnya kalimah ya, itu kata ya disusun menjadi jumlah. Nah, masing-masing dari kata dan kalimat tersebut bisa dilihat dari sisi lafaz dan bisa dilihat dari sisi makna. Nah, berarti kan ada 4. Kata dilihat lafaz dan maknanya. Kalimat dilihat lafaz dan maknanya. Berarti ada 4. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kata ya, satu kata dari sisi lafaznya itu ilmu tasrif. Ilmu tasrif itu kan melihat perubahan-perubahan lafadznya. Walaupun di situ kan ada mana juga gitu. Tapi lebih fokus tasrif itu kepada lafadz. Nah, adapun mempelajari makna dari suatu kata itulah mufradat, ilmu mufradat kata. Ya, kata ini maknanya apa, kata ini maknanya apa. Nah, kemudian kalimat, ketika sudah menjadi satu kalimat atau jumlah, nah, dilihat dari sisi lafaz dan dilihat dari sisi makna. Dari sisi lafaz dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu lebih fokus kepada bagaimana lafaz-lafaz kalimat itu ya, unsur-unsurnya, bentuk-bentuknya, kemudian pengaruh kepada kondisi akhirnya ya, i'rabnya, apakah marfu, mansub, majrur. Ya, madzum itu kan karena memperhatikan lafaz. Itu ilmu nahwu.
Nah, sedangkan ilmu yang mempelajari memperhatikan kalimat dari segi makna, nah itu ilmu balaghah. Ya, kalimat atau jumlah. Ya, jadi kalimat ini menunjukkan makna apa? Kalimat ini menunjukkan makna apa? Itu ilmu balaghah. Makanya dalam ilmu balaghah itu ada 3 ilmu ya. Ada apa namanya? Ilmu bayan, badi dan ma'ani ya. Ya, bayan, badi dan ma'ani. Atau badi dulu ya. Badi, bukan badi dulu, ma'ani dulu. Bayan dan badi. Badi itu hanya pelengkap aja sebetulnya. Ya, kalau ilmu ma'ani itu yang paling penting menunjukkan makna-makna. Makanya dalam ilmu ma'ani itu hanya ada terkait dengan khobar wal insya, apa namanya musnad musnad ilaih ya, isnad ya, tentang isnad musnad musnad ilaih, kemudian tentang qasar ya, kemudian tentang apa al-ijaz wal itnab wal musawat ya, dan ada muta'alliqatul fi'li ya. Nah, jadi dalam ilmu ma'ani itu kan itu apa dijelajahi ya, kalau bentuk-bentuk kalimat itu menunjukkan makna apa. Ya, dibagi ada menunjukkan khobar, berita, ada yang menunjukkan insya gitu kan. Satu berupa pernyataan ya, kalau insya nanti macam-macam ya, ada talabi, ada luar talabi gitu ya. Dan menunjukkan apa namanya yang misalnya perintah, larangan gitu. Di kalimat ini menunjukkan mana perintah, kalimatnya menunjukkan ya, kalimat ini menunjukkan mana pertanyaan, mana panggilan, mana angan-angan dan seterusnya. Ya, atau tadi apa namanya ta'ajub ya, tarodi ya, apa masuk insya ya. Kemudian nanti ada qasar ya, pembatasan ya, membatasi hanya ya, penghususan lain. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah misalnya kan. Gitu. Jadi itu gaya bahasa atau usul-usul yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu ya yang ingin diungkapkan oleh seseorang. Ya, itu semuanya dipelajari dalam ilmu balaghah. Jadi pentingnya di situ itu ilmu balaghah. Ketika orang sudah mempelajari dia sudah banyak kosakata ya, kemudian nahwu sorof, baru dilengkapi dengan ilmu balaghah. Supaya pemahaman terhadap makna suatu teks ya itu lebih sempurna. Ya, jadi itu prinsip ya di dalam betul-betul memperhatikan dan juga mendalami masing-masingnya. Insya Allah penerjemahan kita benar ya terhadap suatu teks ya di dalam bahasa. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan untuk prinsip penerjemahan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan misalnya.